Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mesjo Afisa. Pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman mendengarkan pidato Prabowo Subianto di acara Rakernas PAN ya, yang mana Prabowo dalam pidatonya itu menyinggung salah satu orang, tapi ya saya juga nggak tahu siapa yang disinggung, apa maksudnya. Dan Prabowo mengatakan kalau nggak mau diajak kerjasama jangan mengganggu. Yuk, seperti apa pidatonya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Setelah saya jadi presiden ke-8, ya insya Allah ini Oktober, artinya saya bisa belajar dari presiden-presiden sebelum saya. Kan begitu. Sekarang saya merasa di belakang saya ini, ya kan, kekuatan besar, PAN terus setia. Tapi di balik itu, saya merasa ada 3 presiden yang mengendorse dan mendukung saya. Pertama tentunya, udahlah nggak usah malu-malu, Presiden Jokowi, ya kan? Apalagi, benar nggak? Nggak wajar itu, kenapa? Saya juga nggak pernah sembunyi, saya dulu lawan Jokowi, tapi sekarang saya bagian dari tim Jokowi dan saya didukung Jokowi. Mau apa, saudara-saudara kalian? Benar nggak? Udah nggak usah basa-basi lah, ya kan? Tapi saya juga didukung oleh Presiden ke-6, Pak SBY. Itu juga terang-terangan kan? Dan saya merasa saya juga didukung oleh Presiden Gus Dur. Kan beliau endorse aku terus-menerus. Ya kan? Jadi beliau dukung saya dari langit, aku yakin beliau di belakang saya. Saya kira mungkin Pak Harto dukung saya juga ya, kira-kira. Pak Presiden loh. Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai. Tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga, kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain. Kan demikian. Jadi saya terima kasih. Sekarang bagaimana yang baik-baik dari semua latar belakang bisa kerjasama. Ini pelajaran sejarah. Indonesia tidak bisa dibendung. Kecuali elit Indonesia tidak bisa atau tidak mau kerjasama. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Dengan demikian, saya akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak kerjasama. Yang tidak mau diajak kerjasama, tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Orang lagi mau kerja kok. Kita mau kerja. Kita mau kerja. Kita mau mengamankan kekayaan bangsa Indonesia. Kita mau hilangkan kelaparan. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia yang nangis karena tidak makan. Tidak boleh.
Saya yakin saudara tidak terima. Saya malu, saya dikasih pangkat jenderal oleh rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Siang dan malam kita berpikir, saya berpikir siang dan malam, bagaimana rakyat Indonesia tidak ada yang lapar. Jadi pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto 2024 ini banyak mendapatkan tanggapan dari para lawan-lawan politiknya, termasuk Ganjar Pranowo, ada juga Rocky Gerung juga ikut mengomentari tentang pidato Presiden terpilih 2024 ini, yaitu Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Iya, yang bekerja sama aja bisa ganggu loh, saya ingetin loh. Jangan sampai kemudian yang di dalam malah mengganggu. Umpama kita ingin menciptakan pemerintah bersih, tapi korupsi di dalam itu mengganggu. Yang di luar jangan-jangan malah membantu karena mengingatkan yang baik. Dan check and balances akan berjalan. Dan kalau kemudian partai politik katakan tidak ikut di pemerintahan, masyarakat sipil tidak ikut di pemerintahan. Masyarakat sipil bisa loh memberikan catatan-catatan kritis. Jadi kita mesti membuka ruang check and balances itu, tapi betul kalau mengganggu itu artinya destruktif, saya setuju, jangan. Ya mulai sekarang aja kita minta klarifikasi atau sebut aja pernyataan ulang dari Prabowo, karena apapun yang diterangkan oleh teman-teman pendukung Prabowo, bahwa nggak itu maksudnya iya, tapi harus ada official statement. Bahwa jangan nyatakan itu di publik seolah-olah dia nggak boleh diganggu. Yang nggak boleh diganggu cuma raja. Tuhan aja bisa diganggu dengan doa. Dan sebetulnya itu intinya kenapa kita terus ingin berkontribusi pada perbaikan dengan mengganggu apa yang sedang diterangkan. Kenapa? Karena pembangunan itu adalah duit rakyat, pajak rakyat, masih kita nggak boleh ganggu. Jadi kita ingatkan pada Pak Prabowo prinsip bahwa no representation without opposition, no taxation without representation. Jadi semua hal itu yang kita mau terangkan pada beliau sebagai orang yang belajar juga tentang ilmu-ilmu sosial atau tentang doktrin demokrasi, supaya datang ke publik dan terangkan apa yang you maksud, apa yang Anda maksud dengan jangan ganggu kami itu. Emang kalau diganggu mau diapain? Kan itu dasarnya kan. Justru politik adalah gangguan, ada kecerewetan, adalah upaya untuk menghasilkan dialektika. Jadi sekali lagi Pak Prabowo terangkan ulang apa yang dimaksud dengan jangan ganggu kami itu. Jangan diganggu oleh PDIP. Itu juga artinya sama dengan demokrasi, tidak boleh menghasilkan pikiran alternatif. Jadi bayangkan misalnya kalau semua hal yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu tidak boleh diganggu, lalu yang kontrol siapa itu? Rakyat. Rakyat mau kontrol lewat partai, mau kontrol lewat parlemen, mau kontrol lewat FNN, mau kontrol lewat segala macam TikTok. Jadi ini berbahaya kalau tidak diterangkan. Jadi demi keadilan berpikir, silakan Pak Prabowo datang ke pers dan terangkan apa yang Anda maksud dengan jangan diganggu. Bapak Prabowo itu banyak ya masyarakat-masyarakat yang masih antusias ketika Bapak Prabowo berkunjung ke salah satu tempat. Jadi banyak masyarakat-masyarakat itu mau berbondong-bondong mau salaman sama Bapak Prabowo ya. Siap. Manu. Manu. Bapak Presiden. Terima kasih Pak. Bapak ya Allah. Bapak alhamdulillah ketemu. Bapak.
kasih Bapak. Selamat Bapak. Adiknya diculik. Karena itu dari dulu swasembada pangan, swasembada pangan, kita perlu swasembada pangan. Ada tokoh-tokoh Indonesia pernah katanya lebih baik import saja. Geleng-geleng kepala saya. Saya tidak punya gelar PhD, tapi saya mengerti pemikiran-pemikiran yang tergantung, yang menggantungkan nasib bangsa dengan import makan dari bangsa lain. Itu adalah pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tidak benarnya. Ada wartawan nggak di sini? Kalau bahasa rakyat sehari-hari itu pemikiran yang konyol. Kalau mau lebih jalanan, bahasa jalanan, itu pemikiran yang luar biasa. Gobloknya. Wartawan yang ini jangan dikutip ya. Saudara-saudara, saya kira semua data ada, semua dan strategi kita sudah benar. Kita akan swasembada pangan. Perkiraan saya kita swasembada pangan paling lambat dalam 4 tahun. 4. Ya kalau mau aman 5 tahun. Tapi kita harus agak berani-berani dikit lah. 4 tahun. Dan kita harus swasembada BBM. Dan kita diberi karunia oleh Tuhan. Mungkin kita sedikit dari banyak negara seperti kita. Kita bisa 100% BBM kita hasilkan sendiri dari tanaman. Biofuel, solar dari kelapa sawit, bensin dari etanol, etanol dari tebu, etanol dari singkong, etanol dari jagung, etanol dari tanaman-tanaman. Kita bisa dan kita harus swasembada pangan, swasembada energi, ekonomi terbarukan. Ini yang dituntut oleh dunia, tidak menimbulkan polusi. Saudara-saudara, masa depan kita cerah. Akan ada hambatan, akan ada gangguan. Banyak yang tidak suka Indonesia aman dan sejahtera. Tapi kita harus kokoh. Karena itu suasana batin yang terjalin sekarang antara Gerindra PAN sama partai-partai lain, ini penting. Ini adalah wujud dari kolaborasi, wujud dari kerjasama. Kita tidak hanya omon-omon saja, kita wujudkan kerjasama, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saya benar, saya katakan saya bersama saudara Gibran dan didukung oleh sahabat-sahabat saya, koalisi, kita akan menjadi presiden, pemimpin, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Termasuk yang tidak memilih kita. Dan beri kita waktu. Beri kita 3 tahun, 4 tahun. Kita akan buktikan rakyat yang tidak memilih kita akan buktikan kita membawa kebaikan, kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalau saya katakan kita harus kasih makan untuk semua anak-anak kita, termasuk yang di Aceh, termasuk yang di Sumatera Barat. Saya buktikan kepada saudara, saya akan buktikan bersama seluruh
barisan kita. Kita akan buktikan bahwa anak-anak Aceh, anak-anak Sumatera Barat tidak akan ketinggalan. Kita akan mengangkat mereka, kita akan membela mereka, kita akan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi benar, rakyat sudah memutuskan. Kita sekarang bekerja untuk persiapan. Saya terus terang aja, kalau nggak diundang Pak Sul, saya nggak akan berdiri di podium ini. Tapi salah kalian mengundang saya, terpaksa saya bicaranya agak panjang. Betul? Ini baru poin keempat. Masih ada 18 poin lagi. Masih kuat? Ngarang kalian gak kuat. Enggak. Intinya sudah saya sampaikan. Kita berada di jalan yang benar. Masa kita salah kalau kita mau berjuang untuk anak-anak kita yang lapar? Masa kita salah kalau kita mau berjuang agar kekayaan yang diberikan Yang Maha Kuasa bisa kita amankan dan kita buat supaya semua rakyat merasakan. Kita akan beri rumah mereka yang tidak punya rumah. Dan ada yang bertanya, apa bisa? Ini aneh, belum dicoba sudah ragu-ragu. Iya kan? Mental-mental ini kalau dalam tentara, mental-mental ini tidak boleh suruh duduk manis di rumah aja. Jadi bagi mereka yang masih ragu sama kita, beri kita waktu, kita bekerja. Saudara-saudara, ada yang bertanya waktu tanggal berapa itu saya ditetapkan oleh KPU, ya kan? Bagaimana rasa saya? Apakah saya benar-benar sungguh-sungguh? Saya tidak merasa euforia, saya tidak merasa girang yang berlebihan. Saya bersyukur, tapi saya sadar betapa beratnya harapan, betapa beratnya kepercayaan rakyat yang diberikan di pundak kita. Sekarang saatnya kita bekerja. Saya berterima kasih sama Pak Jokowi. Beliau benar-benar pemimpin yang ikhlas. Beliau membantu saya. Beliau menyuruh semua menteri memberi data kepada saya. Beliau malah perintahkan saya, kau berangkat ke sini, kau berangkat ke situ, kau perkenalkan diri kepada pemimpin ini, perkenalkan diri kepada pemimpin itu. Karena kita butuh investasi. Jadi itu ya teman-teman, pidato Prabowo Subianto di rapat kerja Partai Amanat Nasional, yang mana di situ Bapak Prabowo menyinggung kalau nggak mau kerjasama jangan mengganggu gitu ya. Jadi banyak mendapatkan tanggapan dari kalangan para elit-elit politik ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.